Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat jumpa kembali dengan kami GBI Green Garden. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Pagi hari ini, Dia siap menjamah setiap hati yang terbuka. Oleh karena itu, singkirkan setiap gangguan dan fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk beribadah online, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati setiap kita. Tanggalkan segala hal-hal yang bisa mengganggu kita beribadah, Bapak Ibu. Saya percaya berkat Tuhan pagi hari ini boleh ada untuk setiap kita di rumah-rumah. Dan mari kita mulai angkat pujian kita. Mari bersama kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik dan akan selalu baik, Bapak Ibu. Mari bersama-sama katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sama-sama katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Mari kita katakan kita di rumah-rumah, Bapak Ibu Saudara, sama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah di rumah-rumah, Bapak Ibu. Hatiku percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami hari-hari ini Tuhan, dan akan terus menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan.
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hanya padamu hati kami percaya ya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Percayalah saudara-saudara, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan gak pernah pergi dari setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari dengan lembut sama-sama kita katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi di rumah-rumah Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati, kita akan masuk hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu walau gunung-gunung beranjak Tuhan, walau kami tahu saat ini bukan saat yang baik Tuhan, kami tahu pandemi ini belum selesai Tuhan. Tapi waktu kami percaya, waktu kami serahkan hidup kami sama Tuhan, Tuhan yang selalu jaga kami, Tuhan yang selalu lindungi kami Tuhan. Kami tahu kasih Tuhan gak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi dan selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, besar kasih setiamu dalam hidup kami. Maka dari itu Tuhan, sebentar kami ingin masuk dalam hadirat-Mu. Berterima kasih, mengucap syukur lewat pujian kami pagi hari ini. Mari kita mulai berkata-kata sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari bersyukur dan berterima kasih untuk segala hal yang boleh terjadi dalam setiap hidup kita. Dan selalu percaya kasih setianya selalu baru setiap pagi, setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun. Mari kita penyembahan kita pagi hari ini.
berbahasa roh di rumah, kita sama-sama berbahasa roh pagi hari ini. Yang belum berbahasa roh, berkata-kata dengan kata-kata biasa. Mari terus kita berdoa kuat di rumah-rumah kita pagi hari ini. Mungkin kau yang di rumah saat ini bersama keluargamu, mari gandeng tangannya. Kau boleh gandeng orang tuamu, kau boleh gandeng anakmu. Mari bersama-sama kita nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari berdoa keluarga demi keluarga yang boleh nonton ibadah online ini. Kami tahu Tuhan hari-hari ini gak semakin baik Tuhan. Kalau kami baca berita Tuhan, setiap hari semakin gak baik Tuhan. Kami minta perkenanan, kami minta belas kasihan Tuhan boleh ada untuk setiap keluarga kami Tuhan. Saudara, ampuni kami kalau kami terlalu khawatir dengan hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh belajar Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Selalu baru setiap pagi selalu baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Mari dari awal kita angkat pujian ini, katakan kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setia. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Lagi kita katakan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil.
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta, perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi
dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara terkasih dalam Kristus, puji Tuhan, sudah lama tak jumpa. Dan kita hari ini masih bisa bersama-sama dalam ibadah online. Dan walaupun tak jumpa, namun kita masih connect secara batin ya, puji Tuhan. Nah saudara terkasih dalam Kristus, hari ini saya sharingkan dengan tema Passion Anak Allah. Nah, dengan subtema yaitu mengenal passionnya Kristus. Mungkin ini saya akan buat sebagai ada khotbah seri, ya, nextnya ada lagi. Nah, namun hari ini kita akan lebih banyak belajar untuk mengenal passion Kristus. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, tanpa passion kita nggak akan bisa betul-betul mengasihi Tuhan, apalagi melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa. Nah, kita sendiri tahu Tuhan Yesus punya passion yang begitu luar biasa ya. Kalau sekarang kita setiap tahun waktu hari Paskah pasti kita ada lihat itu Passion of the Christ ya. Kita tahu passion Tuhan begitu luar biasa. Nah saudara, Tuhan Yesus memiliki passion yang begitu kuat bukan hanya pada waktu dia mengalami pergumulan di Taman Getsemani, passion itu baru muncul. Tapi semasa hidupnya, dari sejak kecil, dia sudah memiliki passion yang begitu kuat untuk melakukan kehendak Bapaknya. Dari mana saya tahu? Dari dua perkataan yang diucapkan, yaitu di Yohanes 4 ayat 34. Kita buka, kita baca sama-sama. Ya, yang pertama di Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dari perkataan ini, saya mendapatkan passion Tuhan yang begitu luar biasa. Dia menyandingkan dalam menyelesaikan kehendak Bapa itu sama pentingnya dengan kebutuhan sehari-hari, yaitu makanan untuk kita manusia bisa hidup. Dia sandingkan pentingnya sama-sama. Bahkan kalau boleh saya katakan, di dalam dia melakukan kehendak Bapa itu jauh lebih penting dari soal makanan. Kenapa saya katakan begitu? Tuhan Yesus rela berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Tapi dia tidak bisa sedetik pun tidak memikirkan untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Itu passionnya yang luar biasa, saudara. Dan ada satu ayat lagi, ya, itu kita sering baca, namun ya berlalu begitu saja. Tapi kali ini Roh Kudus menunjukkan, ya, ayat ini juga menggambarkan passion Tuhan yang begitu luar biasa. Di Matius 8 ayat 20. Mari kita buka juga, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bayangkan saudara, ini passionnya begitu luar biasa saudara. Kalau boleh saya katakan, Tuhan Yesus punya hak enggak untuk tinggal bersama Bapa di surga menikmati segala kesediaan Bapaknya, kekayaan Bapaknya. Dia punya hak. Tapi dia rela melepaskan hak itu demi saudara dan saya. Dia rela tidak tinggal dalam kenyamanan, dan dia rela turun ke dunia, hidup sama derajat dengan manusia, dan bahkan rela mati di atas kayu salib. Itu passion yang luar biasa saudara. Oleh karena itu, saya ajak saudara untuk mengerti akan kata passion, ya, definisi kata passion. Passion, ya, definisinya gini saudara, yaitu suatu hasrat atau kerinduan yang sangat kuat yang muncul dari dalam hati, yang mendorong seseorang tidak akan pernah bosan untuk melakukannya. Ya, sekali lagi saya ulangin, passion adalah suatu hasrat atau kerinduan yang sangat kuat yang muncul dari dalam hati, yang mendorong seseorang tidak akan pernah bosan untuk melakukannya, bahkan rela mengorbankan sesuatu dalam hidupnya demi untuk mewujudkan
satu tujuan. Mungkin ada orang yang bisa berlama-lama dalam memancing, bisa menghabiskan waktu begitu lama, bisa sabar menanti. Tapi bagi orang lain, ngapain gitu habis-habisin waktu? Tapi bagi dia bisa berlama-lama. Nah, itu menunjukkan passionnya. Bahkan dia bisa belajar dari yang tidak tahu, belajar seluk-beluknya bagaimana cara memancing ikan supaya efektif, supaya dapat banyak. Dia belajar, bahkan dia rela mengeluarkan uang banyak hanya untuk apa yang dia passion itu. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, Tuhan mau passion kita bukan tertuju kepada yang lain, tapi Tuhan mau kita belajar seperti Kristus yang punya passion untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, penyebab utama anak-anak Tuhan, orang Kristen, tidak bisa secara konsisten dalam mengikuti Tuhan, itu adalah kurangnya atau tidak adanya passion dalam dirinya. Sebetulnya bukan tidak ada. Saya percaya kalau saudara masih ingat, ketika saudara dan saya, ketika kita semua pada waktu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan kita dilahirkan kembali, mengalami kelahiran baru, ya. Apa yang saudara kita alami? Saudara pasti punya satu katakan roh yang semangat, ya, untuk memberitakan Injil, ya, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin ikut seminar ini dan itu. Pokoknya tentang Tuhan, saudara pengen belajar terus untuk mengenal lebih lagi. Betul nggak? Masih ingat hal itu bukan? Nah, itu sebetulnya adalah passion yang Tuhan taruh dalam hati setiap orang percaya. Yang mengerti kata amin? Nah, tapi lambat laun karena pengaruh dari luar, karena sesuatu faktor yang terjadi, akibatnya passion itu yang ada di dalam diri setiap orang percaya itu mulai, katakan, mampet atau mulai luntur atau redup. Nah, pembunuh utama, nah ini yang mau saya katakan, penyebab utama, ya, atau pembunuh utama passion dalam diri kita adalah satu sikap hati yang salah, yang keliru, ya saya pakai istilahnya, sebutannya adalah familiarity, yaitu satu sikap hati yang suka membiasakan segala sesuatu, termasuk sesuatu yang untuk Tuhan. Contohnya, kita ke gereja, ya, kita sudah terbiasa setiap minggu ke gereja. Awalnya sih punya kerinduan, begitu ya. Tapi lambat laun kita anggap sebagai satu rutinitas atau sebagai satu kewajiban. Bahkan tidak banyak juga, tidak dikit juga, ya, kita tahu bahwa ketika kita memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan pasti hadir, betul? Tapi seringkali kita nggak sadar, kita membiasakan anggap hadirat Tuhan itu biasa. Buktinya apa? Kita masih bisa pegang HP, main chatting, lihat di bawah sambil ketik sambil ketawa-ketawa. Ya, itu penyakit, saudara. Membiasakan segala sesuatu. Bahkan dalam hal membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, juga kita anggap yang penting itu kita baca, tapi nggak muncul dari satu passion. Yang penting tiap hari kita seperti kejar setoran, seperti itu. Segala sesuatu kita lakukan berdasarkan rutinitas dan kewajiban. Akhirnya keyakinan kita kepada Tuhan, apa yang kita jalani dalam persekutuan kita dengan Tuhan, hanya sekedar agamawi. Tidak ada passion yang muncul dari dalam diri kita. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kita tidak punya passion, kita nggak akan bisa melayani Tuhan sungguh-sungguh, apalagi melakukan dan menyelesaikan kehendaknya. Tidak akan pernah bisa. Jadi hari ini kita belajar, ayo, passion ini kita minta sama Tuhan untuk kembali dikobarkan dalam diri kita. Awali segala sesuatu di dalam Tuhan, adanya passion. Nah, saudara, ada 3 hal yang bisa membuat passion itu bertumbuh dalam diri kita. Yang pertama,
Kita terus menyadari jadi diri kita yang baru di dalam Kristus sebagai anak Allah itu adalah hasil kurban dari penderitaan kematian Kristus di atas kayu salib. Katakan amin. Ya, itu bukan, emang kita dapatnya cuma-cuma, tapi itu bukan cuma-cuma, bukan free of charge, tapi itu semua dibayar lunas oleh darah Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, Ibrani, saudara boleh catat ayatnya, baca sendiri di rumah ya. Ibrani 9 ayat 13 sampai dengan 15. Jadi keberadaan saudara dan saya yang sudah lahir baru, hidup sebagai anak-anak Allah, itu bukan gampang didapat begitu saja, bukan cuma-cuma, bukan free of charge, tapi itu adalah hasil kurban penderitaan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh darah Yesus kita sudah tebus, kita sudah diampuni dosa, dan kita diperdamaikan, kita bisa bersekutu kembali dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah membayar lunas hutang-hutang dosa kita. Amin. Artinya apa saudara? Artinya saudara dan saya, keberadaan kita sekarang di dalam menjalani kehidupan yang baru itu sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu jangan sia-siakan anugerah ini. Jangan sembarangan hidup. Jalanin hidup ini sungguh-sungguh dengan passion yang menyala-nyala dengan Tuhan. Amin. Saya percaya kalau saudara terus menyadari akan hal ini, passion akan mulai muncul dalam diri. Setuju saudara? Nah, yang kedua adalah menyadari hidup untuk Kristus atau melakukan kehendak Tuhan itu jauh lebih bervalue atau jauh lebih berharga daripada apa yang dunia tawarkan. Sekali lagi saya ulangi, menyadari hidup untuk Kristus atau melakukan kehendak Tuhan itu jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga daripada apa yang dunia tawarkan. Kita sama-sama tahu apa yang dunia tawarkan itu sangat sangat mengikat saudara. Tapi kita harus belajar, ada hal yang lebih penting, yang lebih bernilai, yang lebih bervalue dalam hidup ini. Tuhan Yesus, masih ingat cerita tentang dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai di ujian padang gurun ya. Ada 3 percobaan. Kalau Tuhan Yesus tidak punya passion kepada Bapaknya, dia nggak akan lolos dalam ujian padang gurun ini. Saya berikan contoh yang salah satunya, yang kedua aja. Iblis bawa Tuhan Yesus ke bumbungan bait Allah. Nah, tahu bumbungan bait Allah itu seperti kalau sekarang di rumah saudara ada dak yang paling tinggi itu dak rumah ya, atau dak ruko gitu ya. Dak itu ya bumbungan bait Allah itu dak yang gitu, kira-kira begitu. Nah, ketika ada di dak, kalau Tuhan Yesus lihat ke bawah ya di bait Allah, kita boleh imajinasikan yang di bawah itu yang lagi banyak orang sembahyang, betul nggak? Banyak orang sembahyang, memuji menyembah Tuhan mungkin, ya. Ada juga pasti ada ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi, musuh-musuh Tuhan. Nah, seandainya pada waktu itu iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus, ya, jatuhkan dirimu. Ada firman tertulis, Bapa akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menopang engkau. Seandainya Tuhan Yesus tergoda untuk mengikuti ajakan si jahat, si iblis ini, dan dia menjatuhkan diri, kira-kira Bapa di surga betul-betul memerintahkan malaikatnya enggak untuk menolong Tuhan Yesus? Seandainya dengan kesetiaan Bapa, malaikatnya diperintahkan untuk menopang Tuhan Yesus, dan yang lagi menyembah, yang lagi berdoa di bawah sana ke kerumunan orang banyak, begitu mereka melihat menghadap ke atas, mereka pasti mengenali itu Yesus dan itu Mesias. Bahkan guru-guru Taurat ahli Farisi yang namanya yang notabene-nya musuhnya, mereka pasti tahu itulah Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Artinya mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan Yesus gak perlu harus menderita untuk mati di kayu salib.
Udah beres toh, semua baik, cepat toh jalan tol kayak begitu. Tapi Tuhan tidak mau, itu bukan jalannya Bapaknya, itu bukan rancangan Bapaknya. Tuhan tahu dengan pasti akan rencana dan kehendak Bapaknya. Dia harus menderita, dia harus mikul salib. Dia sangat tahu dan itu bernilai kekal. Dia bisa tahu itu bernilai kekal, bersifat kekal, yang punya value daripada apa yang iblis tawarkan. Pertanyaan saudara, bagaimana kita memilih dalam kehidupan sehari-hari? Coba mau saya tanya dulu kepada saudara jawab sendiri di rumah saya ya. Antara saudara mengejar uang, memupuk harta kekayaan, ya, dengan saudara menolong seseorang yang hina, yang miskin, yang butuh pertolongan, mana yang lebih bernilai? Saya nggak tahu jawaban saudara seperti apa, tapi saya percaya saudara pasti jawabnya begini. Ya pasti tolong orang itu lebih bervalue, lebih bernilai. Karena waktu ibadah, sadar. Tapi waktu dalam kehidupan sehari-hari, waktu lagi berbisnis, apalagi zaman pandemi COVID saat ini, nggak ada pemasukan, yang ada pengeluaran terus, tekor. Akibatnya ini otak mikir-mikir supaya dengan alasan efisiensi, akhirnya ya kerja paling 10 hari, gajinya kasih 10 hari, udah saya nggak tahu, nggak harus terusin. Saudara pasti tahu maksud saya. Pernahkah saudara belajar melihat? Saya percaya kalau saudara pernah mengalami hal ini. Ketika saudara rela tulus hati untuk menolong seseorang yang miskin, yang butuh pertolongan, apa yang saudara rasakan? Mungkin setelah saudara tolong, orang itu tidak sempat untuk mengucapkan terima kasih. Tapi dalam hatimu ketika saudara sudah menolong, ketika sudah menolong, hatimu muncul sukacita yang dari dalam hati. Betul nggak? Setuju? Amin? Nah itu kenapa? Sebetulnya walaupun dia nggak sempat, orang tersebut nggak sempat terima kasih, Bapa di surga yang berterima kasih kepada saudara. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena Tuhan Yesus sendiri berfirman di Matius 25, kalau engkau melakukan kepada seseorang yang hina ini, untuk aku, engkau sudah melakukan untuk aku. Amin. Makanya dari hatimu mengalir sukacita. Kita mungkin berdoa, kita pengen melihat Allah dengan baik-baik. Kita sebetulnya nggak perlu berdoa untuk pengen melihat Allah. Tapi mulailah kita belajar untuk menolong orang lain. Allah ada di dalam diri. Setuju? Haleluya. Nah saudara, jangan sampai seperti Esau. Pada waktu Esau kelaparan, Esau lebih memilih apa? Sup kacang merah daripada hak kesulungannya yang adalah gambaran karunia Allah. Lapar, sup kacang merah enak, nikmat, bisa dirasakan, bisa dilihat. Hak kesulungan nggak bisa dirasakan. Tapi justru yang nggak bisa dirasakan, yang nggak bisa dilihat, itu bersifat lebih kekal dan lebih bernilai. Jangan sampai saudara dan saya, kita dalam menjalani hidup ini seperti Esau. Jadi kita harus tahu mana yang lebih bernilai, mana yang lebih berharga. Ketika kita mengerti mana yang lebih berharga dan bernilai, saya percaya passion akan muncul dalam hidupmu. Amin. Demikian juga saudara, ketika saudara rela mengampuni seseorang, walaupun saudara disakiti, difitnah, saudara kecewa, tapi saudara rela mengampuni. Sesungguhnya saudara ketika mengampuni orang tersebut, saudara sedang melihat Bapa Surgawi juga sudah mengampuni dirimu tanpa syarat. Setuju? Amin. Nah, hal yang ketiga, menyadari selalu ada tujuan Tuhan
bagi kita yang sudah lahir baru dan hidup sebagai anak-anak Allah. Yang pertama apa saudara? Ya, yang pertama adalah menyadari jati diri kita yang baru, yang sudah lahir baru dan hidup sebagai anak Allah, itu adalah hasil korban Kristus, kematian penderitaan Kristus di atas kayu salib. Itu bukan free of charge, bukan cuma-cuma, tapi itu dibayar lunas oleh darah Yesus. Dan yang kedua, saudara, untuk terus menyadari bahwa hidup melakukan untuk Tuhan, ya, melakukan sesuatu kehendak Tuhan, itu jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga daripada apa yang dunia tawarkan. Dan yang ketiga ini, menyadari bahwa dalam hidup saya sudah dilahirkan baru dan hidup sebagai anak-anak Allah, Bapa di surga punya tujuan. Yang mengerti katakan amin. Ya, sama seperti seorang Bapa jasmani, ya, dia juga punya rancangan yang baik, ya, untuk berusaha supaya saudara disekolahkan entah di luar negeri atau di dalam negeri, pokoknya di sekolah yang terbaik supaya saudara bisa sukses, bisa berhasil masa depan saudara. Nah, demikian pula Bapa di surga juga punya rancangan yang baik buat kita sebagai anak-anaknya. Tapi bukan berarti kita semua harus jadi pendeta, bukan berarti kita harus melayani di gereja, bukan saudara. Tapi di mana, di tempat manapun saudara, pekerjaan saudara, di sanalah adalah ladang pelayananmu. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara menjadi dokter, jadilah dokter yang terus melayani Tuhan, yang terus berjiwa sosial murah hati. Jadi pengusaha bisnis, saudara juga jadi pengusaha bisnis yang berhati hamba, yang memberkati orang yang susah. Ya. Dunia politikus, saudara jadi orang politikus, saudara juga jadi orang politikus yang hidupnya benar lurus, dan gampang-gampang disuap walaupun lawan arus. Contohnya seperti Ahok, dalam hal politiknya, bukan dalam hal yang lain. Tangkap itu. Ketika saudara menangkap sebuah tujuan, maka passion itu akan muncul dalam dirimu. Tanpa tujuan, kita nggak akan punya passion. Kita hanya berputar-putar di padang gurun, kita hanya berputar-putar atau lari di tempat saja. Dan saya berdoa, dalam pesan yang singkat ini, kita betul-betul menemukan passion dalam diri kita untuk kembali melayani Bapa kita. Karena kita sudah dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru, hidup sebagai anak-anak Allah. Amin. Nah, saudara, ada satu tugas, ada satu PR, ya, yang saya mau kita sama-sama mengerjakan, ya, mulai dari sekarang. Ayo kita latih, kita mulai doa, ya, mulai doa, awali dengan berdoa dengan passion. Caranya gimana? Saudara setiap hari ketemu dengan semua orang, ya, apa yang ketika saudara ketemu dengan orang siapapun juga, belajar berdoa di dalam hati untuk orang tersebut. Doakan pembantumu, doakan karyawanmu yang mungkin sudah dirumahkan, ya. Doakan juga ya, ketika engkau sedang makan dan engkau ketemu orang lain engkau gak kenal, doakan. Belajar doakan mereka. Tapi doakan dengan passion. Coba kita pakai sama-sama waktu ini, dalam 1 bulan ini. Doa untuk, ya, binatang peliharaanmu. Doakan untuk sesuatu yang pokoknya setiap hari yang engkau jumpai, doakan. Dan nextnya kita akan berjumpa lagi. Dan mungkin saudara bisa chatting di grup WA group, ya, saudara bisa sharingkan. Apakah saudara setiap hari konsisten doa seperti itu atau ada bolong-bolong? Nggak apa-apa, jujur saja. Ya, kita ayo mulai latih, memiliki passion, mulai dengan doa, punya passion. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur buat firman. Biar terus Tuhan dari dalam hidup kami kembali mendapatkan passion yang selalu tertuju kepadamu Tuhan, bukan kepada yang lain. Satu gairah, satu kerinduan yang begitu kuat, itu terus mencengkram dalam kehidupan kami, agar kami terus mau dan rela melakukan kehendak dan tujuanmu, Tuhan Yesus.
Oleh karena itu kami butuh Roh Kudus menuntut kami, membimbing kami Tuhan. Memunculkan passion, sehingga passion ini tidak bisa terbendung lagi dengan situasi apapun, dengan godaan, dengan apapun juga Tuhan. Kami tetap Tuhan memiliki satu tujuan yang pasti di dalam Engkau untuk melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan memasuki perjamuan kudus dan persiapkan hati dan pikiran kami. Dan aku materaikan setiap roti dan anggur atau roti dan juga air yang umat-Mu sediakan ini ya Tuhan Yesus, dikuduskan dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Aku materaikan Tuhan di dalam kuasa nama-Mu yang kudus, sehingga roti melambangkan tubuh-Mu yang kudus dan anggur dan air melambangkan darah-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami masuk dalam perjamuan ini dengan sikap hati yang benar. Dan semuanya itu mendatangkan berkat bagi setiap kami yang masuk dalam persekutuan perjamuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapkan roti ya, dan juga boleh saudara pakai anggur dan juga boleh pakai air ya. Siapkan hati kita juga ya, masing-masing ya. Sebelum saya masuk dalam perjamuan ini, saya ajak kita untuk kembali merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Rela mati di atas kayu salib, rela menderita sampai tetesan demi tetesan, sampai darah terakhir. Itu hanya untuk Engkau dan saya, untuk kita semua, supaya kita beroleh kehidupan kembali. Dan sama seperti Bapa dan Anak dan Tuhan Yesus adalah satu adanya. Demikian kita dengan Bapa dan kita dengan Tuhan Yesus juga dipersatukan. Dan juga kita dengan sesama dipersatukan dalam satu Kristus. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi saudara-saudara kasih. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Angkat cawan ini tinggi-tinggi. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah cawannya yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Kebaikan, kasih yang begitu besar. Ucapkan terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucap syukur. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertakhta dalam kehidupan kami, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu ya Bapa. Pada hari ini Tuhan, walaupun kami ibadah secara online Tuhan, aku percaya Bapa, tangan kuasa-Mu tetap bekerja Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, buat kami semua yang boleh mendengarkan firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, buat gembala kami, Pak Bri Halim yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, mengenai passion itu Tuhan, untuk terus kami
terus bersatu Tuhan, terus bersyukur atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Engkau berkati presiden, wakil presiden ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, tangan kuasa-Mu terus bekerja atas para pemimpin kami ini ya Tuhan Yesus. Terutama dalam COVID-19 ini ya Bapa. Aku percaya Tuhan, tangan kuasa-Mu juga bekerja Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan buat bangsa Tuhan. Baik sosial, ekonomi Tuhan, juga ada pemulihan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat Bapak Gembala kami sidang Tuhan, Pak Niko Notorajo, beserta keempat wakilnya Bapak. Terus Engkau pakai Tuhan, Gembala kami ini Tuhan semakin berkenan di hadapan Engkau ya Bapak. Terutama di dalam Pantekosta yang ketiga ini Tuhan, Kau terus pakai ya Tuhan. Sungguh luar biasa lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Terus Engkau pakai Tuhan, terus Engkau berkati ya Tuhan. Yang sakit ada kesembuhan, yang sedang mengalami kekurangan Tuhan Kau juga pulihkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu sudah boleh kami terima sampai dengan hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih damai sejahtera dari sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang hidup, yang kudus dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Percaya dan diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.